Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurlah jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha dan belas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita patut berbahagia karena Allah masih mentakdirkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang masih dimudahkan untuk bisa melakukan kebaikan. Dan mudah-mudahan semua kebaikan yang kita lakukan ini membuat Allah ridha kepada kita. Allah jadikan ini sebagai wasilah penggugur dosa, peninggi derajat, dan dimudahkan setiap urusan kita. Dan memang fitrahnya manusia ini suka dengan yang baik-baik, mas kalian. Jadi kalau fitrah kita masih hidup, mestinya kita suka dengan yang baik-baik. Kita suka kumpul di tempat yang baik, kita mau diperlakukan juga dengan perlakuan yang baik. Bahkan kalau dikasih sama orang itu pengennya dikasih yang baik. Dan mudah-mudahan kita dapat meninggal dalam keadaan yang baik dan sedang melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita buka dulu kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini jemaah sekalian kita akan membahas berkenaan dengan masalah takdir. Ini penting banget untuk dibahas karena takdir itu jemaah sekalian, dari sekian rukun iman yang wajib kita imani itu, takdir ini menjadi hal yang suatu yang menjadi pembahasan yang lebih panjang dibanding dengan pembahasan yang lain. Kalau misalnya kita diajarkan beriman kepada Allah, toh juga kita tidak ribet untuk bertanya Allah di mana, Allah ngapain, apa iya Allah yang menciptakan kita. Pokoknya ketika sampai kepada kita Allah yang menciptakan kita, selesai sudah. Dan ketika Allah menyampaikan kepada baginda Nabi SAW tentang keberadaan malaikat, toh juga kita nggak kepo banget kan ya dengan malaikat. Pernah nggak kepikiran pengen ngelihat malaikat Israel? Ada? Nggak ada ya. Pokoknya kita percaya aja sudah. Tapi kalau masalah takdir ini, nah ini agak berat. Kenapa? Karena takdir itu bukan hanya sebatas untuk diimani, tapi dia juga harus bisa diterimakan. Gitu ya. Karena yang berat dari takdir itu bukan mengimaninya. Kalau orang beriman ditanya, beriman nggak sama takdir? Beriman. Tapi kalau ditanya bisa nerima nggak? Belum tentu. Ya, karena yang berat dari pembahasan takdir itu bukan hanya sebatas mengimaninya, tapi apa? Menerimakannya. Ini yang paling berat. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bahas tema berkenaan dengan para pembantunya takdir. Kita ambil satu nasihat dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau memberikan satu nasihat buat kita semuanya. Sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar. Sawabiqul himam, kuatnya cita-cita, la takhriqu aswarul aqdar, itu tidak akan mampu merobohkan dinding takdir. Ini nasihatnya. Jadi kuatnya cita-cita itu tidak akan mampu merobohkan dinding takdir. Ini nasihatnya. Di dalam pesan ini Imam Ibnu Athaillah menggunakan kata himam. Himam itu cita-cita. Kita kan dikenal yang namanya keinginan. Di atasnya keinginan ada niat. Nah di atasnya niat ada cita-cita. Apa beda dari ketiganya? Keinginan itu biasanya nggak jadi, Pak. Keinginan itu biasanya nggak jadi. Misalnya ada orang yang kepengen sehat, cuma kepengen. Ada orang pengen juga sih ikut olahraga hari Sabtu hari Ahad. Kalau kepengen itu biasanya nggak jadi, Pak. Pengen juga sih nggak makan kalau udah masuk jam 6 sore itu nggak mau makan. Tapi pas ditawarin nasi goreng jam 9 ya gas juga kan ya. Namanya juga keinginan. Nah di atasnya keinginan ada yang namanya niat. Nah niat ini masih 50-50. Ya bisa dilakuin, bisa enggak. Misalnya saya tuh udah niat banget mau tahajud. Kapan niatnya? Aduh mungkin 2 tahun yang lalu. Coba bayangin. 2 tahun yang lalu coba ya. Sampai hari ini belum terlaksana juga itu niatannya. Karena niat itu memang bisa jadi bisa enggak.
Nah, saya ingin sedikit meluruskan berkenaan dengan niat ini. Kita kadang terjebak dengan satu pesan, bahwa yang penting niat aja dulu, gitu Pak ya. Sering dengar ya. Misalnya ditawarin umroh, yang penting niat aja dulu. Tawarin haji, yang penting niat aja dulu. Tawarin kurban, yang penting niat aja dulu gitu ya. Nah, jamaah sekalian, niat itu ketika seorang berniat untuk melakukan kebaikan, itu belum dicatat sebagai sebuah pahala. Sekali lagi, bahwa niat itu belum menghasilkan pahala sampai kapan? Sampai niatan itu benar-benar dilakukan menjadi sebuah amal. Jadi kalau kita berpikir sampai hari ini masih pokoknya niat aja dapat satu kebaikan, sebentar. Dari sekian banyak hadis, ternyata kita tidak menemukan satu hadis pun yang Nabi menyampaikan barang siapa yang berniat maka dapat satu pahala, itu nggak ada, Pak. Ada kok Ustaz hadisnya, nanti saya bacain hadisnya. Jadi jemaah sekalian, niat itu akan dicatat sebagai sebuah kebaikan gitu ya, dan menjadi sebuah pahala ketika niatan itu diajawantakan menjadi sebuah amal. Contoh misalnya, saya nanti siang niat sholat zuhur. Udah dapat belum pahala zuhurnya? Belum. Sampai kapan? Sampai sholat zuhur itu ditunaikan. Saya niat mau sedekah nanti jam 7. Sudah ada catatan pahalanya? Belum. Sampai kapan? Sampai saya benar-benar bersedekah jam 7 itu, merealisasikan niatan itu menjadi sebuah amal, baru dapat pahala. Jadi kalau misalnya ini teman-teman sekalian masih menyangka bahwa pokoknya niat dulu, kan dari satu niat itu sudah dapat satu kebaikan dari niatannya. Mungkin yang dimaksudkan oleh mungkin kiai, ustadz atau siapapun yang menyampaikan kepada kita, atau mungkin kita baca hadis ini dari ada terjemahnya memang seperti itu, Ustaz. Hadisnya biasanya merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza hamma 'abdi bihasanatin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kalau ada seorang hambaku berniat kuat. Nah, di sini katanya himmah, bukan niat, tapi apa? Himmah. Idza hamma 'abdi, kalau ada seorang hambaku bercita-cita, bukan berniat. Walaupun nanti kita temukan dalam terjemahnya berniat kuat. Kenapa? Karena niat saja belum cukup. Jadi kalau pengen jemaah sekalian nih, naikin grade-nya dari mulai niat, kita naikin jadi apa? Cita-cita. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, jikalau ada seorang hambaku bercita-cita untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, akan tetapi belum sempat dilakukannya. Faktubuha lahu hasanah, wahai malaikat, tetap catatkan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Jadi bukan niat, tapi apa? Cita-cita. Bedanya apa ya mas kalian? Niat dengan cita-cita. Niat itu biasanya tanpa dibarengi dengan upaya yang maksimal. Itu niat. Si A dan si B nih. Si A punya niatan tahun depan umroh. Si B bercita-cita tahun depan umroh. Bedanya di mana? Si A ini ketika dia menyampaikan, ya punya sih niatan tahun depan buat umroh. Manasik enggak? Belajar nanya-nanya juga enggak? Gak pernah juga datang untuk mungkin nanya ke travel A, B, C, D untuk melakukan perbandingan mana yang membuat nyaman hati dia, enggak. Pokoknya enggak ada usaha, pokoknya niat tahun depan mau umroh. Si B dari mulai dia punya azam, punya cita-cita untuk melaksanakan ibadah umroh, dia sudah mulai searching tuh syarat, rukun. Dia datang ke travel nanya harga gitu ya, terus nanya nih siapa yang akan membimbing, nanti di sana bagaimana. 5 travel dia datangin. Nah, di travel C ini buat hati dia tenang. Mulai daftar. Kan daftar itu kan gak mesti lunas ya mas kalian. Datang ngobrol, daftar aja, misalnya daftar 500.000 misalnya, nanti kalau ada rezekinya tiap bulan dia sisihkan 300. Kalau ada anak-anaknya ngirimnya lebih, mungkin dia tabung 1 juta. Itu bedanya di situ. Jadi cita-cita itu biasanya dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal. Qadarullah tahun depan si A nggak berangkat, si B juga nggak berangkat lah. Ya. Entah itu karena mungkin uangnya belum cukup lah, atau ternyata mungkin orang tuanya harus membutuhkan biaya yang besar misalnya, atau mungkin karena meninggal misalnya. Nah bedanya apa? Orang yang berniat sampai kapanpun dia belum sempat mendapatkan pahala dari niatannya sampai niatan ini terrealisasi. Tapi si B sekalipun nggak jadi berangkat, Allah tetap berfirman, faktubuha lahu hasanah, tetap catatkan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Sekalipun nggak berangkat. Orang yang sudah mau berangkat haji, masih ingat kemarin ya jamaah dari calon jamaah haji dari Balikpapan yang sebelum berangkatan meninggal, yang digantikan oleh anaknya.
Nah, saya ngisi Walimatus Safari. Ya, saya mengisi Walimatus Safari. Ya Allah, sedih betul waktu dengar itu ya. Jadi saya ngisi Walimatus Safarnya, kita doa juga, masya Allah bahagia betul suami istri. Ya qadarullah meninggal mau diapain coba. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun orang ini belum berangkat, tapi cita-citanya udah bagus, bahkan jadwal keberangkatannya juga sudah ada, tapi ternyata dipanggil duluan sama Allah nih, dicabut nyawanya. Nah orang yang seperti ini, dia bukan cuma berniat, dia sudah punya cita-cita yang kuat. Gitu ya, itu bedanya. Jadi niat itu biasanya bisa jadi bisa enggak. Tapi kalau kita naikin dari niat ke cita-cita, sekalipun belum sempat dilaksanakan, kita tetap dapat satu kebaikan. Pahalanya sempurna satu kebaikan. Contoh lain misalnya nih. Tadi kan kalau ada orang punya niatan mau tahajud, biasanya nggak jadi Pak ya. Biasanya nggak jadi lah, 50% lah ya. 50% jadi, 50% enggak. Tapi kalau cita-cita, bedanya di mana? Dia bilang ke istrinya, Bu, pokoknya kalau ibu bangunin ayah. Terserah mau disiram pakai air galon, tandon, terserah pokoknya. Yang penting bangunin ayah jam 3. Alarm sampai berlapis-lapis Pak. Jam 3, 3 lewat 5, 3 lewat 10, 3.15, 3.20. Pokoknya sampai ya walaupun bangun-bangun subuh juga gitu Pak ya. Tapi paling tidak usahanya udah maksimal betul. Dia kasih alarm tuh berlapis-lapis. Dia sampai ke anaknya, nah pokoknya bangunin ayah. Kalau kamu duluan bangun, pokoknya gedor pintu ayah jam 3, bangunin ayah. Gimana caranya biar ayah bangun? Nah itu namanya apa? Punya cita-cita. Nah qadarullah ternyata mungkin terlalu capek dalam bekerja gitu ya. Istrinya juga nggak bangun, si anak juga nggak bangun. Alarm sebegitu berlapis-lapis juga nggak membuat dia terbangun. Pas dia bangun udah jam 5. Gimana mau tahajud, udah azan di masjid. Dia berangkat ke masjid. Sekalipun salat tahajudnya belum sempat tertunaikan, tapi karena dia punya cita-cita yang kuat, Allah tetap menyampaikan kepada para malaikat, catatkan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Itu bedanya ya. Jadi jangan cuma ngandelin niat, yang penting niat aja dulu, diikhtiarin supaya niat kita itu berubah jadi apa? Cita-cita. Nah, dalam pesan ini sawabikul himam, kuatnya cita-cita tidak akan mampu merobohkan dinding takdir. Yang tidak akan mampu merobohkan dinding takdir. Orang itu jemaah sekalian, setiap kita itu pasti punya cita-cita. Saya yakin itu. Pas lagi SD ditanya, walaupun kadang berubah-ubah Pak ya. Coba anak-anak tanya itu anak-anak. Cita-cita jadi apa? Kalau nggak pilot, ya polisi, dokter, guru gitu ya. Nggak jauh-jauh. Kita belum pernah menemukan nanya anak SD kelas 4 misalnya, nak kamu jadi apa? Mau jadi engineer. Waduh gitu ya. Mau baikin baut di NASA misalnya, itu kayak nggak kejauhan buat mereka ya. Pokoknya yang kelihatan oleh mereka, yang keren-keren itu ya itu jadi cita-cita mereka, walaupun setiap tahun juga berubah cita-citanya gitu. Setiap kita bahkan yang sudah dewasa seperti kita ini punya cita-cita. Nah, saking kuatnya cita-cita kita, untuk mewujudkan cita-cita itu manusia itu terbagi menjadi 3 model. Model yang pertama supaya cita-citanya itu terwujud, diwujudkan dengan cara apa? Al-kasbu, yaitu usaha. Orang pengen kaya, dia jualan. Selain dia pergi ngantor, di rumah juga buka warung, si istri juga diminta untuk buka jasa, melondrika dan sebagainya. Pokoknya cita-cita keluarga ini menjadi orang yang kaya. Ada orang yang pengen punya anaknya menjadi seorang hafiz gitu ya, ditaruh di tempat pesantren yang memang concern di tahfiz Quran. Terus ada orang yang pengen naik jabatan, dia pergi pagi, pulang paling akhir dan seterusnya. Itu namanya usaha namanya Pak. Jadi untuk mewujudkan cita-citanya, dia ejawantakan dengan apa? Usaha. Ada orang yang kepengen banget bangun rumah. Kepengen banget bangun rumah. Dia nabung betul-betul Pak. Pokoknya jadi dari jatah biasanya harusnya buat bulanan 3 juta, dia kurangin jadi 2 juta. Yang 1 juta buat tambahan untuk nabung, bikin rumah. Itu namanya usaha. Namanya apa? Usaha. Orang tuh kalau sudah punya cita-cita, dia akan wujudkan cita-citanya dengan cara yang pertama, yaitu apa? Al-kasbu, usaha. Yang kedua, orang itu untuk mewujudkan cita-citanya, dia wujudkan dengan apa? Ad-doa, yaitu doa. Ada orang pengen kaya, ya Allah, apa pengen banget jadi orang kaya. Ya Allah, apa pengen punya roda 4. Ya Allah, hamba pengen bangun rumah. Ya Allah, hamba pengen punya anak yang soleh. Ya Allah, hamba pengen punya anak yang hafiz dan hafiz. Itu doa namanya Pak. Yang ketiga, orang itu untuk mewujudkan cita-citanya, dia upayakan dengan apa? Dengan at-tawajjuh namanya. Tahu tawajjuh Pak? Ya, ada yang tahu tawajjuh? Tawajjuh itu, gini gambarnya.
menyerahkan semua urusan itu hanya kepada Allah. Jadi menggantungkan harapan dan cita-citanya itu hanya kepada Allah. Itu namanya tawajuh. Jadi kalau ada orang nih di sepertiga malam dia doa, ya Allah, nggak ada yang bisa nolongin kami ya Allah kecuali Engkau ya Allah. Mentok sudah urusan ya Allah. Tapi di kepalanya masih berpikir mau datang ke si A, mau datang ke minta tolong ke si B, mau pinjam ke si C. Itu bukan tawajuh namanya. Jadi tawajuh ini di kepalanya nggak ada apapun kecuali menggantungkannya kepada Allah. Nggak ada sandaran sudah nih. Jadi kalau kita masih berdoa, ya Allah tidak ada yang bisa menolong kami kecuali Engkau. Tapi di kepala kita masih mikir bagaimana caranya bisa dapetin harta dari si fulan, bisa dapat pertolongan dari si B, dari si C, dan seterusnya. Itu namanya bukan tawajuh. Nah tawajuh ini jemaah sekalian, penyerahan urusan kita kepada Allah itu. Kalau ternyata dikabulin, ternyata. Jadi permintaan kita nih sudah tawajuh ini, udah memasrahkan betul kepada Allah itu dikabulkan. Nah kalau dikabulkan untuk orang yang soleh namanya apa? Karomah. Sekali lagi, kalau tawajuh ini dikabulkan untuk orang yang soleh, yang baik, yang taat, yang rajin ngaji, rajin pengajian, rajin sholawat gitu kan. Sholatnya tepat waktu. Nah ini namanya apa? Karomah. Tapi kalau misalnya tawajuh ini diberikan kepada orang yang nggak sholat, nggak puasa, nggak baca Quran, pokoknya buruk betul kelakuannya. Itu namanya apa? Istidraj. Apa namanya? Istidraj. Gambarannya apa? Gambarannya numatti'uhum qalilan summa nadtarruhum ila azabin ghalidh. Kami biarkan mereka bersenang-senang. Sebentar aja kata Allah. Apa sih kepengennya? Pengen kaya, kasih. Ya Allah pengen bangun rumah, kasih. Pengen apa lagi? Pengen kendaraan roda 4, kasih. Ya Allah. Semua permintaannya dikabulin. Padahal dari semua permintaan yang dikabulkan itu tidak membuat dia dekat dengan Allah. Itu namanya apa? Istidraj. Apapun yang dia mau kayak gitu ya Allah. Gampang betul itu orang. Minta apapun dikasih. Padahal nutup aurat juga enggak. Padahal sholat juga enggak. Puasa juga enggak. Pokoknya buruk betul kelakuannya. Tapi saat dia minta pasti dikasih. Tapi kata Allah, summa nadtarruhum ila azabin ghalidh, lalu kemudian kami akan seret mereka ke dalam azab yang pedih. Jadi diambung-ambungin apa? Ayo minta apa? Dikasih. Minta yang ini ya, kasih juga. Pokoknya apapun yang dia minta dikasih. Itu namanya istidraj. Tapi kalau permintaan itu dia menggantungkan harapan kepada Allah dan diberikan kepada orang yang soleh, namanya apa? Karomah. Ngomongin karomah itu kadang geli-geli sedap gitu Pak ya di zaman-zaman sekarang ini ya. Dibilang nggak percaya tapi dalilnya banyak. Dibilang juga percaya banget juga. Kadang orang juga berkisah tentang karomah itu berlebihan. Ini yang buat kita juga kadang harus juga hati-hati juga jadinya kan. Nah bercerita tentang karomah itu yang pertama saya akan ambil dari dua gitu. Dari dua rujukan. Yang pertama dari kitab Risalah Kusyairiyah. Yang kedua dari sabda Nabi SAW langsung. Satu, tawajuh ini gambarnya gini Pak. Dalam kitab Risalah Kusyairiyah itu ada seorang pemuda yang soleh betul. Pemuda ini bukan pengangguran, dia kerja. Tapi dari pekerjaannya belum menghasilkan. Kan ada Pak ya, kadang kita di kerja untuk akhir bulan, untuk gajiannya ya, sama. Pemuda ini soleh betul. Tahajud tiap malam, duha rajin, baca Quran juga bagus, gitu, hubungan dengan keluarga juga baik. Di sepertiga malam dia doa kepada Allah, ya Allah, sekiranya besok hamba harus puasa, hamba mampu. Tapi ya Allah bagaimana keadaan anak dan juga istri hamba. Ini gambaran kita, nih gambarannya gini Pak. Kita kalau nggak ada apa-apa di rumah, besok hari Senin misalnya, kita tinggal bilang, nah besok kita puasa Senin ya. Anak mungkin masih bisa memahami itu. Ayo besok kita puasa Senin, hari puasa hari Senin. Hari Selasa kalau memang nggak ada apa-apa mau diapain coba? Kita bilang, nah kita puasa Ayamul Bid, udah disambung ya. Hari Senin kita puasa hari Senin, ya, terus kemudian hari Selasanya 13, 14, 15 sampai hari Kamis kita puasa. Nah pertanyaan saya kalau sudah hari Jumat mau puasa apa lagi? Kita bilang karena besok puasa apa lagi ayo gitu ya. Perasaan kemarin udah Tayammul Bid, terus sebelumnya hari Senin, besok puasa apa ya? Ini orang udah bingung ngajakin istri dan anaknya mau puasa apa lagi sudah. Kebayang nggak Pak? Nggak punya apa-apa. Nah kata dia nih ya Allah sekiranya hamba besok harus puasa, hamba sanggup. Tapi bagaimana keadaan istri dan juga anak-anak hamba itu ya Allah. Kasihan mereka itu. Nah setelah selesai ini sholat subuh juga berjamaah. Apa yang dia lakukan? Dia bawa batu Pak.
Dia bawa batu, kemudian dia genggam pergi ke pasar dengan tawajuh betul, nggak ada yang bisa dia minta tolongin kecuali Allah. Sampai pasar ketika dibuka, jadi emas nih Pak. Kisah model kayak gini, kalau ternyata yang menyampaikannya itu bukan orang yang soleh, bukan orang yang baik, itu namanya istidraj Pak. Nah ketika dibuka itu jadi apa? Jadi emas. Lalu kemudian kita dulu mengenal yang namanya barter. Barter itu kalau kita punya apa nanti pulang bawa apa gitu Pak ya. Ini dulu saya ingat betul gitu ya, tahun 2000 berapa itu dapat cerita dari bapak itu, bapak mertua. Beliau menyampaikan bahwa di pasar Butun itu masih berlaku barter waktu itu. Jadi kalau ada orang dari kampung bawa pisang, nanti pulang tuh bawa beras gitu. Itu namanya apa? Barter. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, setelah ditimbang, ini boleh nih pulang nih emas ini bisa ditukar dengan apa? Dengan daging. Bisa ini kamu dapat gandumnya sekian, dagingnya sekian, nah bawa sudah. Senilai dengan apa? Dengan emas itu. Nah pertanyaannya adalah, apakah tawajuh ini, karomah berupa karomah seperti ini, apakah diulang dalam hidupnya? Enggak. Apakah karomah seperti ini pun untuk ditunjuk-tunjukkan? Juga enggak, Pak. Dan kita belum pernah menemukan si pemuda yang soleh ini kemudian besoknya pergi lagi ke pasar dengan membawa apa? Dengan bawa batu, itu enggak ada, Pak. Sekali aja dalam hidupnya. Jadi kalau tawajuh diberikan kepada orang yang soleh, namanya apa? Karomah. Nah pertanyaan sederhananya, karomah itu bisa diturunin nggak Pak? Hah? Bisa diturunin, diwarisin? Enggak. Bisa diajarin ke orang lain? Enggak bisa. Bisa ditunjuk-tunjukin? Enggak bisa. Sekiranya karomah itu gitu ya, hasil dari tawajuh, karomah itu bisa ditunjukin, bisa berulang. Ya Allah. Kalau hari ini sepemuda tadi bawa batu kerikil, mungkin besok bawa batu bata dia. Ya kalau batu kerikil aja jadi emas, apalagi kalau bawa batu bata jadi emas batangan gitu ya. Tapi tidak pernah ditemukan sekalipun pemuda ini mengulang tawajuhnya, kebayangkan. Karena karomah itu diberikan kepada orang yang soleh, orang yang baik, yang tujuannya untuk memberikan jalan keluar dan jawaban atas tawajuhnya. Bukan untuk dipamerin. Jangankan orang lain, misalnya Bapak menemukan dari saya bilang, ayo Bapak-Bapak yang pengen belajar karomah datang ke rumah saya, tinggalin pengajian saya. Tinggalin. Kalau ada orang bilang saya punya karomah demikian dan demikian, kalau saya secara pribadi, saya akan lebih hati-hati untuk mengambil ilmu dari orang itu. Kenapa? Karomah itu bukan untuk ditampilkan, bukan untuk diajarin, bukan untuk diwarisin, bukan. Dia adalah pemberian dari Allah kepada hambanya yang soleh dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi kalau ada orang memamerkan kekaromahannya, lebih baik hati-hati untuk tidak mengambil ilmu dari orang yang seperti itu. Ustaz, kita pernah dengar ada orang yang di Indonesia ketika ditanya kenapa nggak sholat Jumat, sudah sholat Jumatnya di mana? Di Mekah. Biasanya bukan dari orang soleh yang sedang kita bicarakan, dari orang ke orang. Pernah Bapak menemukan ada seorang yang Bapak lihat soleh, betul pas ditanya, Pak nggak sholat Jumatan? Saya di Mekah ya, mohon maaf. Pujungan namanya ya. Itu nggak ada Pak. Biasanya kadang orang itu selalu melebih-lebihkan kisahnya. Maka inilah yang membuat orang itu agak-agak alergi dengan kata karomah. Padahal karomah itu ada. Itu satu. Yang kedua, kita ambil dari hadis sahih dari sahabat Abdullah bin Umar. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kebayang apa? Ini kurang sahih apa ini kisahnya? Nabi pernah bercerita tentang 3 orang yang sedang melakukan perjalanan. Terus kemudian karena hujan, mereka memutuskan untuk berteduh di dalam gua. Nah pertanyaannya, gua itu biasanya di tengah-tengah penduduk pemukiman atau di tempat yang jauh dari pemukiman? Jauh Pak. Bapak ini nanti suatu saat nanti atau yang pernah umroh dan mudah-mudahan yang belum umroh segera diumrohkan insyaallah. Kalau kita sampai ke tanah suci dan orang-orang cerita kayak gini, itu namanya gua Sur, itu gua Nur, itu gua Hiro. Itu guanya dekat nggak sama pemukiman? Jauh Pak. Jadi kalau ada gua di tengah pemukiman, ya tempat wisata memang jadinya ya. Jadi gua itu biasanya tempatnya agak jauh, Pak. Jauh dari tempat pemukiman. Nah orang ini ketika melakukan perjalanan hujannya lebat. Maka ketiganya memutuskan untuk bernaung di satu gua. Nah, kalau gua itu bisa dimasuki oleh 3 orang, berarti gua ini besar. Qadarullah di saat yang bersamaan karena hujan turun begitu derasnya, batu itu menggelinding dari atas kemudian menutupi pintu gua. Kebayang nggak? Ada gua yang besar ditutup oleh batu yang besar. Kebayang ya? Ini bukan kisah dongeng. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nanti Bapak bisa cari di mesin pencariannya itu. Hadis tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Keluar hadisnya.
Hadis ini siapa yang meriwayatkan? Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Lalu Nabi melanjutkan ceritanya. Nah, ketiga orang ini sudah mengatakan gak ada yang bisa nolong kita sudah. Gak ada yang bisa nolong kita. Kebayang Pak ya, udah jauh dari tempat pemukiman warga, udah gitu hujan lebat, udah gitu di dalam gua mereka tertutup batu. Sekiranya pun ada orang lewat 5-10 orang, bisa nggak batu itu digeser? Nggak bisa. Atau satu kampung dia datang semuanya gitu, narik batu yang nutupin gua sebesar itu, bisa kebuka? Nggak bisa. Kata mereka nggak ada yang bisa nolong kita sudah kecuali Allah. Nah, sudah kita tawajuh aja, ini namanya tawajuh Pak. Nggak ada di kepalanya itu nanti, siapa tahu kalau kita doa nanti ada orang lewat, nggak ada Pak. Kepalanya itu hanya murni semuanya, itu menyerahkannya hanya kepada Allah. Mau teriak juga percuma, nggak ada penduduk. Mau teriak juga percuma, suaranya nggak bakal kedengeran, orang tertutup batu, mau diapain? Kalaupun mau teriak sekencang-kencangnya juga nggak bakal kedengeran, hujannya lagi lebat-lebatnya. Maka salah seorang di antara mereka sudah mulai dengan doa. Angkat tangan ya. Seraya mengatakan, ya Allah, aku dulu punya pekerja. Nah di saat jadwalnya gajian dia nggak datang. Kutungguin gitu ya lama nggak datang-datang. Akhirnya kuinvestasikan nih uang. Nah karena memang pemilik ini adalah orangnya amanah, maka berkahlah hartanya. Tahu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Karena memang yang punya juga amanah, pekerjanya juga amanah, uang ini diinvestasikan. Nah tahun berganti, karena memang berkah tadi, bertambahnya kebaikan itu, akhirnya uang yang diinvestasikan itu ada jadi unta, jadi sapi, jadi kambing. Datang beberapa tahun kemudian. Tuhan, mohon izin saya ingin mengambil hak saya. Terus saya bilang kepada dia, ya Allah, itu semua yang kau lihat, ada kambing, ada sapi, ada unta, itu punya engkau. Wahai Tuhan, jangan mengejek saya. Gak mungkin sebegitunya. Kata saya, dia bisa bilang kepada dia, ambil semuanya. Dan demi Allah, ya Allah, aku tidak mengambil barang seekor pun. Dan ya Allah, sekiranya engkau itu terima sebagai amal soleh, tolong buka pintu ini. Dibuka sama Allah. Dan saat dia berdoa, nggak ada kepikiran nanti biar orang lewat, biar nanti ada orang ini. Nggak ada Pak. Sudah namanya apa? Tawajuh. Dibuka sedikit, tapi masih belum bisa keluar. Masih sedikit yang dibuka. Yang kedua juga doa, ya Allah, aku punya orang tua. Dan aku tidak pernah membiarkan orang tua ini tidur dalam keadaan lapar kecuali aku berikan susu sebelumnya. Ya Allah. Nah, qadarullah dalam satu kesempatan dia pulang, ternyata udah larut. Nah, orang tuanya tidur. Tapi susu itu sudah ada di genggaman. Ditungguin betul Pak, sampai menjelang fajar ketika ibunya bangun, nah udah lama berdiri. Enggak Bu, baru aja. Kebayang enggak dari awal malam ketemu sampai menjelang fajar. Berdiri nggak pakai duduk. Ketika dibangunkan si ibu, kemudian minum, udah tidur aja lagi. Tidur lagi jam sekalian. Dan ketika dia menyampaikan, ya Allah, sekiranya engkau terima itu sebagai sebuah amal soleh, tolong bukakan pintunya ya Allah. Dibuka sedikit, tapi masih belum bisa keluar. Lalu Nabi melanjutkan orang yang ketiga, ya Allah, dulu ada anak dari pamanku. Berarti kalau dari anak dari paman apa namanya? Sepupu ya? Sepupunya Balikpapan Pak. Ya. Sama siapa tuh? Sepupu Ustaz. Sepupu dari mana gitu ya. Nah disangkanya sepupu itu kayak mahram gitu ya. Bukan mahram. Pak. Jadi suatu ketika gitu, sepupu ini datang. Ya. Aku tuh cinta betul gitu ya. Bukan cinta, lebih tepatnya lebih ke nafsu sebenarnya gitu. Nafsu betul sama sepupunya. Nah sampai kemudian musim peceklik itu datang. Sepupu ini datang Pak, meminta bantuan. Nah saya bilang nih, gak usah pakai minjem, datang aja malam. Syaratnya satu aja, temenin saya tidur. Ya Allah. Tapi memang dalam keadaan peceklik, ya datang nih perempuan ini. Datang dia dengan dia tampilan biasa, gak pakai menor-menoran segala. Karena memang tujuan dia untuk mendapatkan uang sebenarnya. Dia masuk ke dalam kamar, dilepas cincinnya dengan mengucapkan nama Allah. Ditanya, kenapa engkau melepaskan cincinnya? Aku sudah diikat dengan nama Allah. Maksudnya dia sudah menikah, Pak. Dia sudah apa? Menikah. Dan aku takut kepada Allah, malu gitu, merasa malu. Aku sudah diikat dengan nama Allah dan aku merasa malu karenanya. Ketika mendengar kata Allah, bergetar hati saya, ya Allah. Takut betul gitu ya. Padahal nafsu sudah diubun-ubun ya Mas kalian. Kebayang nggak? Ini ada laki dan perempuan. Ini udah siap sudah melakukan sesuatu di kamar yang gak ada yang ngeliat. Suasana juga mungkin temaram gitu kan, mendukung sekali. Nafsu juga sudah diubun-ubun, tapi ketika melepaskan cincinnya dengan menyebut nama Allah, bergetar hati saya. Terus aku bilang kepada dia, ambil itu yang ada di situ, bawa pulang dan gak usah dihitung sebagai hutang.
Dan ya Allah, sekiranya engkau terima itu sebagai sebuah amal soleh yang engkau terima, maka ya Allah bukakan pintu untuk kami. Dibuka, Pak. Maka ketiganya keluar, kata Nabi SAW, dengan selamat. Dan ini bukan kisah dongeng, Nabi yang menyampaikan. Paham di sini ya? Itu namanya apa? Tawajuh, jemaah sekalian. Tawajuh. Nah sekarang kita ambil kesimpulannya, jemaah sekalian. Dari kisah tadi itu, yang pertama yang batu berubah menjadi emas, itu namanya karomah. Karena diberikan kepada orang yang soleh, sekalipun dia bukan Nabi. Atau juga Nabi ketika bercerita tentang 3 orang. Ini 3 orang ini juga bukan Nabi. Kalau kepada Nabi namanya mujizat. Tapi kalau kepada orang yang soleh namanya apa? Karomah. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah. Kembali lagi tadi. Orang itu kalau udah punya cita-cita, dia akan berusaha untuk apa? Mewujudkan cita-citanya. Satu, jalurnya jalur usaha. Yang kedua dengan jalur doa. Yang ketiga dengan jalur tawajuh. Tapi perlu kita ingat bahwa sekhusyuk apapun doanya, sebagus apapun usahanya, bahkan sebaik apapun tawajuhnya, kalau bertentangan dengan takdirnya Allah, gak bakal sampai semuanya. Gak bakal sampai. Paham sini? Misalnya ada orang nih, tadi tuh digambarin pengen kaya betul, dia usaha, dia buka toko, dia juga kerja, istrinya juga buka laundry, pokoknya apa aja dilaksanain biar dia bisa kaya. Tapi dalam catatan takdirnya miskin, Pak. Mau usaha semaksimal apapun tetap akan jadi miskin. Sama dengan kayak kita doa, ya Allah pengen punya rumah. Dalam catatan takdirnya gak ada jatah rumah buat kita. Mau sampai nenek-nenek penyet pinang nih bahasanya nih. Itu gak bakal juga kesampaian punya rumah. Sekalipun doa kita udah paling bagus, paling khusyuk. Tawajuh juga sama. Sebaik apapun tawajuhnya, kita bertawajuh, pengen apa gitu. Tapi dalam catatan takdir ini gak ada. Memang gak bakal bisa kesampaian. Kalau gitu ngapain kita jualan, Ustaz? Kalau gitu ngapain kita usaha? Ngapain kita doa? Atau juga gak bisa merubah takdir? Nah ini harus kita pahami. Bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah itu bukan untuk kerecokin takdir. Tujuan kita diciptakan itu untuk apa? Jawablah Jumatan ini. Malah bengong ya. Ayo. Udah kecium aroma nasi kuning itu memang kayak gini bawahnya. Ya. Jawab Pak. Gimana? Kita diciptakan oleh Allah tujuannya buat apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah. Tujuan diciptakannya kita buat beribadah sudah. Nah, jamaah sekalian, pertanyaannya sederhana. Yang nyuruh kita berdoa siapa? Allah. Yang nyuruh kita usaha? Allah juga. Yang nyuruh kita tawajuh? Allah juga. Jadi saat kita berusaha dengan baik, berdoa dengan tulus, bertawajuh dengan sempurna, itu kita sedang menunjukkan, ya Allah, aku ini hamba nih. Kata engkau suruh usaha, kami usaha. Kata engkau suruh doa, kami doa. Kata engkau suruh tawajuh, kami tawajuh. Perkara sampai atau tidak di cita-cita kami, itu urusan engkau. Paham sini ya? Jadi supaya kita tidak menyangka bahwa ngapain kita usaha, kalau takdir memang miskin aja Ustaz. Enggak gitu. Justru dengan memaksimalkan ikhtiar kita sedang menunjukkan, ya Allah, engkau ciptakan aku buat ibadah. Aku usaha sungguh-sungguh juga atas perintah engkau. Aku sedang beribadah. Doa juga sama Pak. Yang nyuruh doa itu Allah Pak. Termasuk yang nyuruh kita usaha juga siapa? Allah. I'malu ala Dawud syukra. Bekerjalah kalian sebagaimana keluarga Daud bekerja. Tahu Nabi Daud? Nabi Daud itu kan nabi. Sekiranya Nabi Daud dan keluarganya lapar, minta langsung kepada Allah, kira-kira dikabulin. Nabi itu punya spesial. Sekiranya nih Nabi Daud kelaparan betul, minta ya Allah, minta makanan diturunin, dikasih sama Allah. Tapi kan enggak gitu konsepnya. Nabi Daud tetap bekerja. Padahal bisa aja Allah ngasih rezeki kepada Nabi Daud gak usah pakai bekerja. Namanya juga Nabi, sebagaimana Ibunda Maryam. Ketika ditinggal oleh Nabi Zakaria alaihissalam, dan terlupa Nabi Zakaria bahwa di mihrabnya, di tempat ibadahnya itu ada Ibunda Maryam. Dikunci dari pagi ketemu sore. Ketika dia ingat, ya Allah, Maryam masih di dalam, dibuka dengan tergesa-gesa, sudah ada makanan, buah-buahan. Ditanya sama Nabi Zakaria, ini makanan dari mana? Hadza min fadli Rabbi. Ini Allah yang ngasih, ya Allah.
Itu bukan nabi, Pak. Bukan nabi, apalagi nabi. Tapi ternyata konsep usaha itu sudah Allah ajarkan pada kita. Bekerjalah kalian sebagaimana keluarga Nabi Daud juga bekerja. Yang nyuruh kerja itu Allah. Maka kita bekerja tujuannya untuk menunjukkan bahwa kita adalah seorang hamba. Dapat pahala nggak? Dapat. Perkara dengan usaha kita nggak jadi kaya, itu urusan lain. Dengan usaha kita nggak kebangun rumah, itu urusan lain, mas kalian. Yang penting kita tunjukkan, ya Allah, Engkau nyuruh kami berusaha, kami berusaha. Yang kedua, yang nyuruh doa siapa? Allah juga. Percuma Ustaz doa kalau memang gak bisa merubah takdir. Yang suruh merubah takdir siapa? Allah nyuruh kita doa, bukan ngerecokin takdir. Pokoknya kata Allah kamu doa sudah. Dan Allah sudah memberikan janji, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, kukabulkan doamu. Minta kepadaku, kukasih permintaan engkau itu. Mohon kepadaku, kuperkenankan permohonan kalian. Itu janji dari Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan sekali-kali Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Mana ada Ustaz 20 tahun saya minta tapi gak juga dikabulin. Nah, jangan-jangan bukan gak dikabulin jemaah sekalian. Doa itu pasti dikabulkan. Tolong catat baik-baik, tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Doa itu semuanya dikabulkan karena sudah menjadi janji dari Allah. Hanya saja mungkin pemahaman kita terhadap pengabulan doa ini yang keliru. Nih, Allah berjanji yang minta pasti dikasih. Itu udah janji sudah. Dan Allah gak pernah ingkar janji. Pengabulan doa itu satu modelnya nih. Ada yang disegerakan. Ya Allah, anak saya demam. Kasihan betul dia, ya Allah. Panas betul badannya. Kita doa malam, pagi udah sepedaan lagi dia anak tuh. Pernah Pak? Ngerasain gitu? Pernah ya? Ya Allah, anak lagi demam-demam. Ya Allah, kasihan betul anaknya. Kasih dia kesembuhan. Sore dia udah main bola. Itu gambaran apa? Doa yang disegerakan pengabulannya. Pengabulan yang kedua, ada yang ditunda Pak. Kalau tidak hari ini mungkin minggu depan. Kalau bukan minggu depan mungkin tahun depan. Ya, kayak lagu itu ya. Kalau sebenarnya lagunya masih panjang, nggak usah nyanyi Bu ya. Nah, jamaah sekalian, itu sebenarnya lagunya masih ada lagi. Kalau tidak bulan depan mungkin tahun depan. Kalau tidak tahun depan mungkin nanti di akhirat. Itu hadisnya memang seperti itu. Au yadakhiraha fil akhirah, atau Allah berkenan untuk menyimpankannya nanti buat di akhirat. Ingat, tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Tapi ditunda aja. Yang ketiga, pengabulan doa itu ada yang dengan apa? Dikonversi dengan yang jauh lebih baik. Contoh tadi itu, ada orang, ya Allah, 20 tahun saya sudah minta roda 4. Padahal di rumahnya udah ada roda 6. Ya motor 2 sama sepeda 1. Kan 6 juga Pak ya. Ya kan motor 2 4 jadinya kan rodanya. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah. Mungkin selama 20 tahun dia minta mobil maksudnya. Itu gak dikabulin. Buat dia. Sekarang tanya. Dari motor ini yang cuma rodanya 2. Pernah Bapak ngerasain mogok tengah jalan? Enggak juga ya. Pernah ditabrak? Enggak. Pernah nabrak orang? Enggak juga. Selamat terus dalam perjalanan? Iya. Boleh jadi ini adalah pengabulan dari doa Bapak sekalian, doa Ibu sekalian yang hari-hari minta mobil. Mungkin secara fisik enggak Allah kasih. Tapi Allah ganti dengan keselamatan para bunda ketika mengendarai sepeda motor. Gak pernah mogok malam-malam tengah jalan. Gak pernah dorong-dorong motor. Apalagi ditanjakan Pasar Butun misalnya. Gak pernah tuh. Lancar aja motornya. Setiap kali acara gak pernah telat. Ya kan? Pas belum punya mobil Bu. Udah ngebayangin Ustadz kalau saya punya mobil. Pokoknya siapapun yang minjem saya kasih. Pas belum punya mobil. Pokoknya Ustadz kalau saya punya mobil. Jangankan minjem. Gak minjem saya kasih. Waduh ya coba. Orang gak minjem dikasih, ayo pakai aja mobil saya. Orang gak minjem kok dikasih. Nah itu waktu belum punya mobil. Sudah punya mobil, belum tentu Pak. Ada istilah kemarin itu ada Ustaz saya itu sampai hari ini gak mau minjem mobil sama itu. Kenapa Bu? Saya pernah meminjam ke tetangga. Itu padahal tetangga sudah di atas motor pakai helm Ustaz. Saya bilang Pak mau pinjam mobilnya gitu. Aduh kami juga mau pakai mobil. Akhirnya dia masuk ke mobil pakai helm. Coba bayangin. Itu nyata. Dia pikir mau balap ya. Saking apanya? Pelit Pak. Kalau belum punya mobil mungkin mikirnya nanti siapapun yang butuh saya kasih Ustaz pinjaman. Kalau cuma jemput bandara ngantar rumah sakit. Alah. Pas lagi belum punya mobil. Kalau sudah punya mobil. Itu ya jok aja yang ada lapisan plastiknya 2 bulan gak dicopot-copot ya. Biar kelihatan baru terus gitu ya. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi pengabulan doa itu tidak mesti sesuai dengan yang kita mau.
Pokoknya Ustaz dikabulin itu kalau kita minta rumah, minta mobil, punya mobil. Terus kalau kita pengennya, apalagi pengen kaya, jadi kaya. Itu pengabulan doa, nggak gitu. Pengabulan doa itu ada yang disegerakan, ada yang ditunda, bahkan sampai di akhirat, ada yang dikonversi menjadi yang lebih baik. Termasuk, kan pernah saya ceritakan, bahwa di dalam syariat kita, saking adilnya Allah, menyebutkan rumah dengan tempat tinggal itu berbeda. Ini yang sudah pernah belajar bahasa Arab lah ya. Rumah bahasa Arabnya apa? Baitun. Apa ya? Rumah bahasa Arabnya apa? Baitun. Makanya kalau orang tanya mau kemana Pok? Mau ke Baitullah. Apa ya Allah tinggal di situ kan gitu. Baitun itu bentuk fisiknya. Yang ada jendelanya, ada pintunya, ada atapnya, ada plafonnya. Itu namanya baitun, bentuk fisiknya. Tapi kalau tempat tinggal itu bukan baitun, tapi apa? Maskanatun. Apa Pak? Apa Bu? Nah, terserah Ibu pokoknya. Maskanatun. Jadi kalau rumah fisiknya itu baitun. Tapi kalau tempat tinggal dalam bahasa Arab apa? Maskanatun, dari kata sakana yaskun, ketenangan. Makanya kalau kita doain orang yang lagi nikah, kita doain apa? Mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah. Itu dari kata sakana, Pak. Dan maskana artinya tempat tinggal, satu bangunan yang di dalamnya ada ketenangan, ada kedamaian. Boleh jadi ada orang rumahnya gede, hari-hari ribut aja. Anak dengan bapak, bapak dengan anak, ibu dengan ayah, ayah dengan ibu. Gitu aja Pak. Padahal rumahnya gede. Secara kalau ditanya, ini rumah saya. Emang ada sertifikatnya atas nama saya? Iya rumah. Tapi belum tentu punya tempat tinggal. Nah kalau hari ini jemaah sekalian, mungkin di antara kita masih ada yang ngontrak. Masih ada yang tinggal di bangsal. Masih ada yang tinggal di kos-kosan. Nikmatin aja Pak. Selama di dalamnya itu ada ketenangan, ada kenyamanan. Itu namanya maskanah, tempat tinggal. Boleh jadi Allah belum titipkan kita rumah, tapi Allah titipkan kita apa? Tempat tinggal. Makanya doa sama Allah jangan cuma ya Allah perbaiki rumah saya. Ya Allah perbaiki tempat tinggal saya. Ya Allah kasih ketenangan di dalam rumah saya. Ya Allah berikan keberkahan di dalam rumah tempat tinggal saya. Jangan cuma minta rumah Pak. Gampang Bapak mau, ini rumah banyak yang kosong. Tinggal beli aja jadi Pak. Tapi tempat tinggal belum tentu dapat. Belum tentu dapat. Nah jamaah sekalian rahmatullah Allah, boleh jadi sampai hari ini kita minta rumah belum Allah kabulin. Tapi Allah kabulkannya dengan apa? Dikasih tempat tinggal. Paham sini ya? Jadi doa itu nggak ada yang dikabulkan. Hatta doa yang buruk sekalipun, hati-hati saya ulangi sekali lagi, bahkan termasuk doa yang buruk sekalipun masih dimungkinkan untuk dikabulkan. Saya ulangi ya, tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Bahkan untuk doa yang buruk itu juga ada kemungkinan untuk dikabulkan. Dari mana dasarnya? Ada juga hadis Nabi juga. Ya. Nabi SAW, hadis ini dari Imam Tirmidzi, innal abda, sesungguhnya kalau ada seorang hamba, idza la'ana syai'an, kalau dia melaknat sesuatu. Tahu laknat? Laknat itu doa yang baik atau doa yang buruk? Doa yang buruk, Pak. Enggak ada kita temukan orang melaknat kayak gini. Ku doain memang kamu masuk surga sekeluarga. Waduh. Kalau gitu kita mau, Pak ya, dapat doa kayak gitu tuh. Bu, sebel betul saya sama dia. Kenapa? Ku doain memang jadi hafiz tuh anak-anaknya itu. Enggak ada, Pak. Orang tuh kalau sudah melaknat, kalimatnya sumpah sarapan semua. Sekalipun baik, ku doain memang dia status keluarga. Husnul khotimah. Secepatnya. Paham Mbak? Didoain husnul khotimah mau gak Mbak? Ibu mau didoain husnul khotimah? Mau. Secepatnya? Jangan Ustaz. Husnul khotimah sih husnul khotimah, tapi gak usah secepatnya juga. Nah kalimat laknat itu biasanya doa-doa yang buruk. Apa kata Nabi? Kalau ada seorang hamba melaknat sesuatu, apapun itu. Maka ini untuk kehati-hatian kita, kalau ngomong itu dijaga gitu. Kalau ngomong itu dijaga. Kalau dia melaknat sesuatu, sa'idatil la'natu ila sama, maka kalimat laknat ini akan naik ke langit. Enggak sia-sia Pak. Jadi jangan bilang alasan cuma ucapan aja nguap, enggak nguap. Dia kalau sudah kadung keluar dari lisan kita, dia naik ke langit Pak. Kalimat laknat ini. Fatughliqu abwabus sama duna, karena tahu yang naik itu adalah kalimat laknat, ditutup semua pintu langit, enggak menerima. Terus kemana nih kalau langit nolak? Langit nolak kemana? Fatuh bitu ilal ardi, maka dia turun lagi ke bumi. Fatughliqu abwabuha dunaha, karena tahu yang turun itu adalah kalimat laknat,
ditutup juga pintu-pintu bumi, nggak mau nerima. Langit nggak terima, bumi juga nggak terima. Kemana dia? Fatakhudhu yaminan wa shimalan, maka kalimat laknat yang sudah kadung keluar ini, dia akan muter-muter ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kanan, ke kanan, manisnya. Ya, ya kan ada lagunya tuh ya, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kiri, manis, gitu-gitu, Pak. Muter-muter nggak karu-karuan. Fa'ilam tajid masagon, kalau dia tidak menemukan tempat sandarannya, nggak ada yang nerima nih, maka dia akan datang kepada orang yang kita laknat. Wa in kana ahlan lidzalik, kalau dia pantas mendapatkan laknat, nyampe laknatnya. Misalnya yang pernah saya ceritakan itu, kalau kita pas lagi bawa motor, di lampu merah ada orang bawa motor gurung-gurung. Ya Allah, padahal kita bukan lagi mau balapan. Ya, ya? Rame betul, dongkol betul kita, Pak. Mana kita lagi sakit gigi ya, Bu ya. Ya Allah. Kita udah sambar geledek tuh orang. Nah, sambar geledek ini kalimat laknat, Pak. Nah, ketika naik ke langit ke bumi nggak diterima, muter-muter juga nggak ada yang nerima, dia datang ke orang yang kita laknat tadi. Kalau dia pantas dapat laknat sambar geledek nih orang. Entah itu pas lagi manjat kelapa sambar geledek, entah itu pas lagi main futsal sambar geledek, pas lagi hujan misalnya. Pokoknya nyampe laknat kita kalau dia memang pantas mendapatkan laknat. Nah, yang jadi masalah adalah wa illa, kalau dia tidak pantas mendapatkan laknat. Ternyata orang yang bawa motor gurung-gurung tadi itu dia lagi ngebut banget, Pak, pengen ketemu sama mamanya yang lagi sakaratul maut misalnya. Pas sampai sana dia cium tangan mamanya, dia minta maaf, minta ridhonya, habis itu dia sholat, dia mohon ampun. Nah, orang model kayak gini nih, pantas nggak dapat laknat? Nggak pantas. Nah, masalahnya di sini nih. Wa illa, kalau dia tidak pantas mendapatkan laknat, raja'at ila qailiha, dia akan kembali kepada orang yang melaknat. Kita bilang nih, hati-hati ya kalau bilang ke anak, kamu tuh emang bodoh memang jadi anak. Kalimat bodoh tuh nggak nguap gitu aja, Pak. Ini contoh, Pak ya. Jadi kalau kalimat bodoh udah keluar dari orang tua, nyampe ke si anak nih. Nah, si anak, ya Allah, anak itu belum akil balik, Pak. Dia belum pantas mendapatkan laknat. Orang segala keburukannya aja belum dicatat sebagai dosa. Nah, si anak gak pantas dapat kalimat laknat. Maka kalimatnya kembali kepada siapa? Orang tuanya. Maka jadilah orang tua yang bodoh selama-lamanya. Naudzubillah. Maka kalaupun gemes sama, pintar memang kamu tuh nak, gitu. Soleh kamu tuh nak, gitu, Pak. Sekalipun itu sebel betul dengan kelakuannya, jangan pernah mengucapkan kalimat laknat, kalimat yang kotor, karena tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Paham sini? Baik, lanjut. Jadi yang nyuruh kita usaha, nyuruh kita doa, nyuruh kita tawajuh Allah. Jadi bukan untuk merubah takdir. Takdir sudah dicatetin. Terus orang bilang, Ustaz, katanya Nabi, betulkah setiap orang itu sudah ditentukan di surga atau di neraka? Saya bilang betul. Hadisnya sahih. Bahkan Nabi menyampaikan sungguhnya seorang itu sudah dicatatkan amak ada huminanar, apakah tempat duduknya nanti di neraka atau di surga. Udah ada nama-namanya. Kalau gitu ngapain kita set pengajian? Kalau di akhirat catatan kita di neraka. Nah, kalau gitu ngapain kita sedekah kalau memang catatan takdirnya toh juga kita neraka? Saya bilang tugas kita itu ibadah. Bukan untuk ngerecokin masalah takdir kita nanti di mana. Sekarang gini deh. Allah itu maha adil enggak, Pak? Maha pengampun? Pendenang? Enggak. Allah maha pengampun. Bapak baca ya Asmaul Husna tuh. Dari sekian banyak Asmaul Husna yang 99 itu. Enggak kita temukan Allah maha pengazab tuh enggak ada, Pak. Padahal Allah kuasa mengadab kita. Enggak ada satupun Allah maha pengazab. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Semuanya baik tuh. Asmaul itu 99 semuanya baik. Allah itu sebegitu baiknya jemaah sekalian. Suatu hari dalam peperangan, Nabi itu pernah menjumpai ada orang lagi ditawan. Gitu. Perang Badar tahu, Pak? Perang pertama kali dilakukan oleh kaum muslimin kali itu. Jumlahnya berapa? 313 atau 314. Kaum musyrikin jumlahnya berapa? 1000 lebih. Logika kita hari ini kira-kira ribuan orang lawan ratusan menang mana? Ribuan. Makanya dalam perang Badar, Bapak baca kisahnya itu. Ibu-ibu tuh bawa anaknya lagi nyusu, Pak. Tujuannya apa? Bukan mau perang dengan kaum muslimin. Tujuannya mau ngolok. Kalau nanti kalah, ini kita bisa ludahin tuh kaum muslimin. Bisa kita olok-olok sekalian. Bawa anak, kebayang nggak? Meremehkan betul. Nah ternyata qadarullah peperangan itu dimenangkan oleh siapa? Kaum muslimin. Ditawan nih orang-orang nih. Termasuk di dalamnya ada seorang ibu yang sedang menyusui karena tertawan terpisah dengan anaknya. Ribut dia. Mana anak saya? Anak saya mana? Anak saya mana? Ya Allah.
Coba kebayang sebegitunya. Ustaz, ini hadisnya sahih hadis riwayat Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab. Lalu kemudian jemaah sekalian, ibu ini diketemukan dengan anaknya tadi tuh yang hilang. Dia ketemukan, diciumnya, dipeluk, disusuin lagi. Nabi bilang kepada para sahabat, kalian menyaksikan itu, menyaksikan ya Rasul. Apakah kalian punya berpikiran bahwa si ibu itu akan tega melemparkan anaknya ke kobaran api? Kata sahabat, gak mungkin wahai Rasul, orang kepisah sebentar aja sebegitu paniknya dia. Apa kata Nabi? Dan Allah lebih mencintai hambanya daripada cinta seorang ibu terhadap anaknya. Allah lebih mencintai seorang hamba. Ya, jadi Allah tuh lebih sayang kepada para hambanya melebihi sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Kira-kira kalau ada orang yang lurus, betul ibadahnya lurus, dia doa juga doa terbaik, usaha-usahanya yang baik, tidak pernah kecewa dengan ketentuan Allah, ibadahnya lurus aja. Apa iya Allah akan bilang, kamu hambaku yang soleh ya? Iya, nyemplung dulu yuk neraka yuk bisa yuk. Nggak gitu. Allah tuh maha adil. Tapi kalau ada tuh orang yang ibadah ujung-ujungnya neraka. Baca hadisnya. Orang yang jihad masuk ke neraka. Orang yang beramal soleh dengan hartanya masuk ke neraka. Orang yang alim juga, qori juga masuk ke neraka. Itu gara-gara apa? Niatannya kan. Niatannya nggak ikhlas. Niatannya ikhlas masuk surga ya mas kalian. Jadi tugas kita bukan ngerecokin takdir. Tujuan kita diciptakan itu untuk apa? Menjadi seorang hamba. Hamba itu bahasa halusnya. Bahasa kasarnya budak. Hamba itu apa? Budak. Abdullah itu bahasa Indonesianya hamba Allah. Padahal kalau kita mau baca betul-betul terjemahnya yang agak ekstrim itu ya memang budak. Budak tuh nggak ada pilihan, Pak. Budak itu tidak punya pilihan. Budak di zaman Nabi boleh nggak dibunuh? Budak boleh, boleh dijual, boleh. Namanya budak tuh nggak punya pilihan, Pak. Bilal bin Robah terakhir. Bilal bin Robah ketika menyatakan keislamannya, diapain sama tuannya? Disiksa, ditaruh di atas apa? Ditaruh di atas pasir, dilepas bajunya dalam keadaan panas seperti itu, lalu di atasnya dipakein apa? Batu yang besar, ditindih. Ada yang berani nolong? Nggak ada, terserah tuannya. Namanya juga budak, gak punya pilihan. Sampai kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq. Berapa harganya? Sekian, kubebaskannya. Sekiranya Abu Bakar nggak lewat misalnya nih, kata tuannya bunuh aja sudah sekalian, budak hitam model kayak gitu. Dibunuh kan. Tapi Abu Bakar berapa harganya? Sekian. Kasih harga tinggi memang ternyata. Dibayar sama Abu Bakar. Bebas itu bilang. Karena memang budak tuh nggak punya pilihan. Kata tuannya, kamu berdiri di padang pasar, berdiri. Kamu pergi ke pasar, nggak ada pilihan, nggak ada istilah budak. Kamu ke pasar, nanti ya santai dulu. Waduh, dicambuk memang budak model kayak gini. Ayo kamu hari ini pergi ke ladang, nanti ya mau healing dari mana? Budak tuh nggak punya pilihan. Nah kita ini Abdullah, hamba-hambanya Allah. Allah nyuruh kita sholat, ada pilihan lain? Allah nyuruh kita sholat nih, ada nggak pilihan lain? Nggak ada. Kata Allah sholat, sholat. Kata Allah puasa, puasa. Kata Allah zakat, zakat. Kata Allah berbuat baik sama orang tua, berbuat baik. Nggak ada pilihan Pak, namanya juga hamba. Nah ingat, nah makanya jadi seorang hamba itu tujuannya bukan untuk ngerecokin takdir, ibadah aja yang bagus. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, karena kajian takdir ini sampai 10 tahun yang akan datang insya Allah ya. Sebulan sekali ketemunya, gimana mau selesai? Ini baru mukadimah, mukadimah bayangin. Ini baru mukadimah berkenaan takdir. Nanti belum kita sampai bagaimana cara kita menyikapi takdir, bagaimana para ulama dan juga orang-orang soleh termasuk Nabi SAW menyampaikan bagaimana kita cara menyikapi takdir, baik yang kita suka ataupun yang tidak kita suka. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Yang intinya hari ini kita harus paham bahwa usaha, doa, dan tawajuh itu bukan dalam rangka merubah takdir, tapi mewujudkan kepada Allah bahwa kita ini adalah seorang hamba. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza, kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.